Dampak El Nino yang panjang membuat musim hujan bergeser dari biasanya dalam tahun ini, pemirsa. Intensitas hujan baru mulai terjadi di penghujung tahun 2023. Kita sudah bersama dengan Bapak Guswanto selaku Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat siang Pak Guswanto. Sebenarnya ini saat ini apakah memang semua wilayah Indonesia sudah rata musim hujan atau masih ada wilayah yang masih dilanda El Nino atau masih kekeringan, Pak? Ya, selamat siang Wilson. Jadi kalau kita lihat secara umum memang wilayah Indonesia saat ini sedang mengalami hujan dari ringan hingga lebat. Kalau kita lihat ditanyakan saat ini sudah hampir 52%. Jadi wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan dan nanti puncak musim hujan itu kita perkirakan akhir Januari atau dasarian 3 Januari sampai dasarian 1 Februari. Sedangkan kalau kita lihat potensi banjir yang akan terjadi, kita lihat satu sepekan ke depan, kita melihat ada beberapa wilayah seperti di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Itu adalah dampak daripada hujan lebat. Baik, Demikian, Bisa. lantas kalau di wilayah Jawa, Pak, ini kan banyak juga wilayah daerah perbukitan. Kira-kira kabupaten atau kota mana saja yang perlu diwaspadai supaya warga ketika turun hujan ini bisa antisipasi untuk banjir, Pak? Baik, yang perlu kita waspadai adalah kalau kita melihat ini di Semarang itu sebagian utara itu, kemudian Wonosobo, kemudian kita lihat juga daerah di Kediri, Madiun itu perlu waspadai. Kemudian ada di Garut ya, Pandeglang itu juga perlu diwaspadai, Cekungan, Bandung. Nah, beberapa wilayah yang saya sampaikan itu sebagian besar adalah karena hujan lebat ya. Barangkali perlu diwaspadai juga apabila terjadi hujan lebat tadi ada di wilayah lereng. Ini selain banjir, barangkali longsor juga harus tetap kita waspadai. Demikian. Baik, bagaimana dengan wilayah Jakarta sendiri, Pak? Saat ini memang sudah hujan beberapa kali, namun intensitasnya masih rendah seperti itu. Ini apakah memang wajar seperti ini atau memang belum memasuki puncaknya musim hujan untuk DKI Jakarta? Betul. Untuk wilayah Jakarta sendiri, khususnya kalau kita lihat Jabodetabek ya, saat ini kan masih ada karena dampak daripada El Nino itu ada sekitar 446 zona musim itu mengalami mundur dari normalnya. Nah, khusus untuk Jakarta sendiri, kita juga memprediksi masih berjalan, tapi puncak musim hujannya kembali lagi nanti akan di dasarian 1 dan dasarian 2 di Februari. Kemudian kalau kita lihat juga saat ini mulai tanggal 2, ada tanggal 3 lah, kita lihat nanti ini ada aktifnya Madden-Julian Oscillation. Dan ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan ataupun menambah di wilayah DKI Jakarta, khususnya dan Jabodetabek pada umumnya. Dan saat ini yang kita lihat memang Jakarta itu baru hujan di sekitar wilayah selatan. Kemudian yang berbatasan dengan Tangerang Selatan, dengan Depok, itu yang masih mengalami hujan. Sedangkan di Jakarta Utara sendiri masih cukup, dan ini kondisi ini normal. Baik, bagaimana dengan angin puting beliung, Pak? Apakah ini juga pengaruh dampak El Nino karena sejumlah wilayah, apalagi yang cukup viral kemarin di media sosial ada di wilayah Bandung, di mana membuat pohon-pohon ini tumbang dan menimpa rumah dan juga kendaraan warga. Apakah memang ini juga dampak dari El Nino atau peralihan cuaca, Pak? Jadi sebenarnya puting beliung itu adalah salah satu fenomena yang disebabkan karena terjadinya arus udara naik atas tekanan yang cukup kuat ya. Jadi karena perbedaan atau gradien suhu dingin dan panas di dalam awan. Pasti kalau ada puting beliung biasanya ada awan cumulonimbus di atasnya. Dan proses inilah yang bisa menyebabkan terjadinya puting beliung tadi. Karena ada awan cumulonimbus, kemudian terjadinya arus udara yang naik ke atas dengan tekanan yang cukup kuat, dan terjadi perbedaan suhu yang cukup signifikan. Ini bergerak, dan ini biasanya terjadi di masa pancaroba atau masa dari peralihan musim panas atau musim kering kemarau menuju musim hujan.
Dan saat ini kita lihat kan di daerah Jakarta maupun Banten sebagian besar walaupun sudah hujan, tapi sebenarnya belum full hujan. Baik, selain banjir dan angin puting beliung, adakah bencana meteorologi juga yang perlu diwaspadai, Pak? Nah, bencana hidrometeorologi yang perlu diwaspadai sebenarnya kan bencana hidrometeorologi ini disebabkan oleh karena adanya cuaca ekstrim. Nah, cuaca ekstrim yang sering muncul saat ini adalah hujan lebat hingga ekstrim dan angin kencang. Sehingga bencana hidrometeorologi yang perlu diwaspadai adalah banjir bandang, longsor, barangkali nanti ada angin kencang yang termasuk salah satunya adalah puting beliung. Nah, di saat-saat seperti ini juga biasanya di wilayah selatan nanti di bulan-bulan Februari maupun sampai April itu ada muncul beberapa sirkulasi siklonik atau bahkan kalau bisa nanti menjadi siklon, tapi semoga tidak terjadi. Itu. Baik, kalau untuk perubahan cuaca ini dan juga El Nino ini, apakah juga ada memicu aktivitas kegempaan, Pak? Karena belakangan juga kita ketahui sejumlah gunung berapi di Indonesia ini cukup aktif. Ya, baik. Ini pertanyaan yang menarik, Wilson. Jadi, kalau kita lihat sebenarnya fenomena gempa bumi itu kan kalau kita lihat penyebabnya yang pertama barangkali pergeseran lempeng bumi. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lempeng. Kemudian karena terjadi letusan gunung berapi, itu juga salah satu menyebabkan gempa bumi vulkanik nanti. Terus kejadian alam seperti longsor, itu juga menyebabkan gempa bumi dan faktor non alam. Nah, di faktor non alam ini banyak sekali. Nah, kemudian saya juga pernah membaca di beberapa publikasi ya, kalau tadi Wilson menanyakan apakah perubahan iklim itu menyebabkan gempa bumi, itu biasanya dikaitkan dengan adanya pencairan es ya. Ya, kalau kita lihat ada salah satu profesor dari Bill McGuire ya, itu menyampaikan bahwa bumi ini seluruhnya isinya saling berinteraksi. Sehingga apabila ada perubahan iklim itu menyebabkan mencairnya es di kutub. Ini memantul kembali dan memicu adanya pergerakan kerak bumi yang menyebabkan akhirnya gempa bumi. Sedangkan kalau kita lihat tadi juga ada menyebabkan El Nino, apakah terjadi? Memang ada ilmuwan yang berpendapat itu. Namun kalau El Nino ini biasanya dikaitkan dengan kenaikan suhu permukaan laut dan ini akan menambah naiknya muka laut beberapa sentimeter dan ini membuat berat air di atas permukaan bumi, meningkatkan aliran fluida dan inilah yang bisa memasuki pada pori-pori batuan. Sehingga hal ini yang dipraduga bisa menyebabkan gempa bumi. Itu kalau ditanyakan secara semuanya masih dalam taraf penelitian. Tapi yang jelas seperti yang di depan tadi bahwa gempa bumi disebabkan oleh pergeseran lempeng, letusan gunung api, kejadian seperti longsor dan lain sebagainya serta non alam itu misalkan kita lihat percobaan nuklir. Baik. Kira-kira itu. Baik, Pak Guswanto, singkat saja, Pak, lantas apa langkah yang harus diambil warga untuk mengantisipasi bencana di awal tahun ini, Pak? Baik, langkah untuk mengantisipasi bencana ini yang pertama kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan waspada ya akan adanya potensi cuaca ekstrim dan menimbulkan bencana hidrometeorologi. Yang kedua, pastikan bahwa dalam perjalanan nanti, misalkan ini terkait dengan mudik Nataru ya, pastikan bahwa memeriksa perakiraan cuaca terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan. Kemudian siapkan perlengkapan untuk menghadapi kondisi cuaca ekstrim. Kemudian juga kendaraan dalam kondisi fit. Kemudian apabila libur di tempat-tempat wisata, mohon memantau atau melihat dahulu bagaimana perakiraan cuaca. Dan yang terakhir adalah update selalu informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi Info BMKG. Kira-kira itu yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Guswanto selaku Deputi Bidang Meteorologi BMKG telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Sehat selalu, Pak.